Belakangan ini, timeline di berbagai media sosial dan pemerintahan nasional intensitasnya semakin meninggi, selain isu-isu kepemiluan. Salah satu yang telah menimbulkan pro dan kontra saat ini, apalagi kalau bukan imigran Rohingya yang masuk ke Indonesia. Apakah kasus Rohingya ini merupakan salah satu persoalan sosial di dunia yang berkaitan dengan stateless? Lalu, apa masalah yang membuat imigran Rohingya datang ke Indonesia? Yuk kita cari tahu. Permasalahan Rohingya ini memang pelik. Alasan utama mereka melarikan diri ya karena terjadi penganiayaan termasuk kekerasan dan diskriminasi yang seringkali terjadi di Myanmar. Mengutip laman Council on Foreign Relations 7 Desember silam, aksi diskriminatif ini dilakukan oleh pemerintah Myanmar yang telah menolak untuk memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya. Akibatnya, mereka tidak memiliki akses kewarganegaraan sebagaimana etnis-etnis lainnya. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan alias stateless. Status ketidakpastian sebagai warga negara ini tentu akibat dari kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar. Meskipun Indonesia telah menyediakan tempat penampungan sementara, namun para imigran ini seringkali tidak memiliki status pengungsi secara resmi. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakpastian status kewarganegaraan yang harus mereka alami. Bahkan patut diduga adanya para penyelundup yang memanfaatkan pengungsi ini untuk meraup keuntungan sebesar belasan juta rupiah agar para pengungsi bisa menyelamatkan diri dan melanjutkan hidupnya di Indonesia. Tujuan mereka jelas, salah satunya ya untuk mencari keselamatan dan perlindungan. Sedangkan negara-negara yang mempunyai kebijakan politik untuk menerima imigran asing seperti Kanada, Australia, dan Amerika Serikat, masing-masing tentu dengan proses imigrasi yang berbeda, namun tetap mengutamakan keselamatan kemanusiaan. Jadi, gimana ya sikap pemerintah kita dalam menghadapi ribuan imigran Rohingya yang masuk ke Indonesia? Pada umumnya, pemerintah Indonesia telah menyediakan tempat penampungan sementara. Namun, status mereka seringkali tidak jelas. Indonesia sebenarnya telah menyerukan kerjasama internasional ini untuk mengatasi krisis Rohingya dan telah terlibat dalam diskusi bersama negara-negara maupun organisasi lain untuk mencari solusi dan dukungan. Selain terus melakukan koordinasi, sekaligus aktif terlibat membangun kerjasama secara internasional, upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah harus juga fokus untuk mengatasi akar masalah pengungsian mereka, mengadvokasi hak-hak mereka, dan berupaya mencapai resolusi yang berkelanjutan. Kolaborasi bisa dilakukan bersama organisasi internasional, negara tetangga, juga inisiatif diplomatik untuk memainkan peran penting dalam menemukan solusi yang komprehensif atas krisis imigran Rohingya ini. Kebijakan luar negeri Indonesia terkait krisis ini menekankan pada diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan kerjasama regional. Sebenarnya pemerintah telah meminta dukungan internasional untuk mengatasi akar permasalahan di Myanmar dan juga turut aktif terlibat memikirkan nasib imigran Rohingya ini. Kalau sudah begini, kira-kira gimana ya solusi yang tepat bagi para imigran Rohingya di Indonesia? Berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. See ya!